Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lara Sinta dengan NIM 801 Salah satu praktikan dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini, saya akan membahas soal kedua terkait tugas, yaitu diketahui sebuah belah ketupat dengan panjang diagonal D1, diagonal D2, dan sisi, serta sebuah layang-layang dengan panjang diagonal D1, diagonal D2, dan dua pasang sisi A dan B. Hitung dan tampilkan luas dan keliling dari masing-masing bangun tersebut. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal buat satu program yang akan menghitung luas dan keliling dari masing-masing bangun belah ketupat dan layang-layang ini teman-teman. Nah, di sini terdapat algoritma deskriptifnya yang dimulai. Selanjutnya memasukkan panjang diagonal pertama atau D1 dan diagonal kedua dari belah ketupat. Kemudian memasukkan panjang sisi belah ketupat. Setelah itu, sistem akan menghitung luas belah ketupat dengan rumus luas sama dengan setengah dikali D1 dikali 2. Jadi, input yang dimasukkan oleh user pada diagonal pertama dan diagonal kedua itu akan dihitung pada luas ini, teman-teman. Selanjutnya, sistem akan menghitung keliling belah ketupat dengan rumus keliling 4 dikali sisi. Berarti itu sisinya akan dikalikan dengan 4 ini, teman-teman. Kemudian, masukkan panjang diagonal pertama, di satu dan diagonal kedua dari layang-layang. Nah, di sini dilanjutkan dengan menghitung luas dan keliling dari layang-layang, teman-teman. Di sini dimasukin dulu, di input dulu. Kemudian masukkan panjang dua pasang sisi, yaitu sisi A dan sisi B. Ini tuh sisi yang lebih pendek dan sisi yang lebih panjang. Kan layang-layang itu ada yang sisi panjang dan pendeknya ya. Kemudian sistem menghitung luas layang-layang dengan rumus luas sama dengan setengah dikali D1 dikali dengan D2. Jadi diagonal D1 dan D2 yang dimasukkan untuk layang-layang tadi akan dihitung di sini, teman-teman. Selanjutnya, sistem akan menghitung keliling layang-layang dengan rumus keliling 2 dikali R tambah B, di mana diagonal yang pendek dan diagonal yang panjang itu akan dijumlahkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 2. Selanjutnya, sistem akan menampilkan hasil luas dan keliling belah ketupat. Nah, di sini saya membuat hasil belah ketupat terlebih dahulu ya, baru layang-layang. Sesuaikan dengan soalnya. Kemudian, deskripsi programnya itu algoritma deskripsi sudah selesai. Lanjutkan dengan pseudocode-nya. Sini untuk pseudocode, pertama kita buat variabelnya dulu. Di sini saya gunakan A, B, C, D, X, Y, Z, K, L, M, N. Di mana A itu untuk input diagonal pertama dari belah ketupat, B itu untuk input diagonal kedua, lanjutkan dengan X. X itu untuk input sisi dari belah ketupatnya di sini, teman-teman. Kemudian di sini ada C itu diinputkan untuk diagonal apa namanya? Oh, layang-layang, teman-teman. Lanjutkan dengan D itu diagonal layang-layang juga, dan dengan Y itu sisi, dan Z juga itu sisi dan layang-layang, teman-teman. Kemudian K itu untuk keliling dari belah ketupat, dan L itu untuk luas dari belah ketupat, serta M itu untuk keliling dari layang-layang, dan N itu untuk kembali ke sana. Oh, M itu untuk luas layang-layang dan N itu untuk keliling layang-layang, seperti itu. Nah, di sini read A, read B, read X, read C, read D, read Y, dan read Z. Oh, sebentar. Sebelum itu kita mulai dulu programnya dengan bikin. Read A, read B, read X, read C, read D, read Y, read Z. Maksudnya itu adalah inputkan nilai A, nilai B, nilai X, nilai C, nilai D, nilai Y, dan nilai Z. Ini diinputkan oleh user atau pengguna, teman-teman. Kemudian, di sini sistem akan menghitung nih. Untuk L, itu A dikali B dibagi dengan 2. Lanjutkan untuk keliling dari belah ketupat, itu 4 dikali dengan sisi. Kemudian dilanjutkan dengan luas dari
layang-layang. Nah, rumus dari layang-layang itu C dikali D, input yang di inputan user di C dikali dengan inputan user di D, ini itu luas berarti dia menggunakan apa nih tadi? Saya lupa. Menggunakan C dan D itu adalah diagonal pertama dan diagonal kedua yang diinputkan oleh user untuk layang-layang tadi teman-teman. Baru setelah itu dibagikan dengan kemudian N lanjutkan dengan mencari keliling layang-layangnya yaitu 2 dikali Y ditambah Z. Ini sisi yang panjang dengan sisi yang pendeknya ditambahkan terlebih dahulu baru dibagikan dengan 2. Kemudian ada write di sini untuk menampilkan output komunitas di mana akan tertulis luas belah ketupat tidak diisi dengan perhitungan dari L cm kuadrat, kemudian keliling belah ketupat tidak diisi dengan nilai dari K yang telah dioperasikan tadi, lanjutkan dengan luas layang-layang dan keliling layang-layang, kemudian ditulis N pada sudutnya. Lanjut, di sini ada flowchart. Nah, seperti biasa untuk memulai flowchart itu harus dengan oval dan diakhiri juga dengan simbol oval. Di sini saya mohon maaf terlebih dahulu karena flowchart saya ini cukup jelek ya. Insya Allah di tugas yang akan datang akan saya perbaiki. Nah, oke. Di sini kita start untuk mulai bagan alirnya. Kemudian di sini ada simbol jejar genjang, di mana ini tuh untuk input dan output. Di sini input A, B, X, C, D, Y, dan Z. Setelah diinputkan, akan dilakukan proses teman-teman, di mana L itu akan mengalihkan input A dan B, kemudian dibagi dengan 2, kemudian K itu akan mengalihkan 4 dengan input X, kemudian M itu akan mengalihkan C dan D dibagi dengan 2, N itu 2 dikali dengan input Y dan input Z. Seperti itu. Kemudian akan keluar output. Ini outputnya. Luas belah ketupat. Ini adalah hasil dari uh, apa namanya hasil dari program tadi. Hasil programnya. Ya, begitulah pokoknya ya. Kemudian di sini saya tambahkan sentimeter kuadrat. Kemudian keliling belah ketupat, luas layang-layang dan keliling layang-layang. Kemudian diakhiri dengan N. Oke, lanjut saja kita akan membuat programnya di C++. Oke teman-teman, di sini kita lanjut membuat programnya. Kita buat program. Kemudian kita gunakan header file string. Sini kita using namespace ini hilang ya ada di sini program kita masukkan statementnya. Di sini gunakan float. Kenapa gunakan float? Ya karena bisa saja hasilnya itu dalam bentuk desimal ya teman-teman. Tidak harus selalu bilangan kuat kan. Oke.
kemudian Cout sini buat programnya. Sebenarnya ini bebas mau buat atau tidak, tapi saya buat programnya. Tahu ini programnya untuk apa. Dan seperti ini, jangan lupa di komanya, kalau tidak nanti error. Cout lagi. Suruh ya user untuk masukkan diagonal pertama untuk belah ketupat. Belah ketupat. Oke. Ini kita masukkan, kita buat ini itu disebut saya A, ini bebas. Di sini saya mau buat A. Ini si out, kemudian di sini sisi ya. Sisi. B, C, X. Oke. Kemudian apa lagi di sini kan diagonal pertama lain-lain. Yang layak X-nya kita ubah jadi C. Nah, kita ganti jadi kemudian pertama kedua sisi ya, sisi siapa ya, sisi pertamanya ya, sisi pertama ini. Ini masukkan Z. Nah, di sini baru kita buat ya, L itu tadi untuk luas dari belah tepat, berarti A kali B kali X. N itu
C kali 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 itu set ya. Nah, oke. Kemudian kita buat outputnya. Si out hasil ya. Lanjut ke baris selanjutnya untuk ini ya. Apa namanya itu? Enter bola ketupat. Masukkan luasnya itu. Saya menggunakan tulisan sentimeter. Nah, setelah itu kelilingnya ya. Jadi ada bawah sentimeter ya. Salah. Oke, ada juga ya. Ya udah. Out. Oh, tadi udah. Nggak usah. Ntar lagi sih. Luas. Layar. Sini tadi menggunakan variabel M ya. Masuk lagi. Nah, nilai itu kita masukin ya. Ini terus dikasih online lagi supaya tulisan dari akhir tuh supaya ada tulisan returnnya tuh nggak mau saya nggak mau dia campur dengan program saya. Oke, sepertinya sudah ya. Oke. Di sini si out itu semuanya untuk memunculkan output pada monitor. Contohnya misalnya saat yang pertama nih, program mencari luas dan keliling belakang ketupat dan layang. Nah, ini nanti akan muncul di monitornya itu tulisan seperti ini untuk tema atau judul dari program ini. Kemudian dilanjutkan dengan masukkan diagonal pertama belakang ketupat. Nah, diagonal pertama ini akan disimpan di variabel A ini. Kemudian diagonal kedua itu akan disimpan di variabel B. Dan pada saat di sini, nih baris ke-14 ini akan dilakukan um, perhitungan teman-teman untuk menghitung input-input yang telah kita masukkan tadi. Coba di sekitar. Oke, dia sedang loading. Oke, teman-teman. Nah, di sini, waduh, dia tidak
ke bawah guys. Saya lupa membeli N-line. Tunggu sebentar, kita beri N-line supaya dia. Nah, seperti ini. Kita masukkan diagonal pertama belah ketupannya. Misalnya diagonal pertama itu 8. 8. Kemudian diagonal kedua 6. Dan sisinya itu misalnya 5. Diagonal pertama lain-lainnya misalnya itu 12. Ini terserah ya teman-teman. Nah, ini. Jadi luas belah ketupat itu 24 cm per 2. Keliling belah ketupat itu 20 cm. Luas layang 75 cm kuadrat dan layang-layang itu 54 cm. Nah, di sini kenapa ada yang ke bawah, ada yang ke samping? Nah, yang ke bawah ini berarti kita menggunakan end line atau enter ya. Itu MDL itu lah. Nah, di situ untuk melanjutkan tulisan ke baris selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini sepertinya saya lupa lagi di sini. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, baik demikianlah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.